Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan coba belajar tentang gerak melingkar. Sebelumnya teman-teman belajar tentang gerak melingkar pasti sudah mempelajari tentang apa itu gerak lurus ya. Di sini ada beberapa perbedaan dari gerak lurus dan gerak melingkar. Teman-teman bisa lihat bahwa keduanya termasuk dalam dinamika gerak. Untuk gerak melingkar, contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama ada gambar bulan mengitari bumi. Yang kedua contohnya yaitu ban sepeda yang terus berputar. Yang ketiga yaitu ketika planet mengitari matahari. Nah, jadi ketika sebuah benda yang bergerak mengelilingi lintasan yang berbentuk lingkaran, maka disitulah ada gerak melingkar. Contohnya seperti ini ya. Dari pusat lingkaran ke ujung yang berbentuk lingkaran ini disebut jarak atau jari-jari. Kita bagi dua sisi, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Jika kita ambil posisi di ujung R, maka dituliskan posisinya yaitu X, Y. Dan untuk gambar V ini adalah arah dari kecepatannya. Selanjutnya ada beberapa besaran pada gerak melingkar. Yang pertama yaitu periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh lintasan atau satu lingkaran penuh. Simbol periode itu yaitu T besar. T besar atau T sama dengan 1 dibagi F. F di sini adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah putaran per detik. Ini. Jadi V frekuensi dan T periode ada hubungannya dan mereka saling berkebalikan. Coba perhatikan ilustrasi diagram dari gerak melingkar ini. Di sini ada namanya sudut alfa, bisa juga ditulis beta atau gamma. Dari pusat lingkaran ke ujung lingkaran disebut R atau jari-jari. Pada sumbu X dan sumbu Y sudah dibagi daerahnya. Kemudian ketika ada benda yang berputar, dia akan memiliki percepatan anguler atau percepatan sudut. Nah, di sini juga ada namanya kecepatan sudut. Kalau di gerak melingkar istilahnya yaitu kecepatan sudut, sedangkan pada gerak lurus disebutnya adalah kecepatan linier. Yang ketiga, besarannya ada namanya percepatan sudut. Percepatan sudut itu disimbolkan dengan alfa. Penulisannya seperti ini. Jadi, dari gerak melingkar beraturan ada yang namanya penambahan kecepatan sudut per selang waktu yang disebut alfa itu. Nah, untuk persamaannya seperti ini ya teman-teman. Alfa sama dengan delta W. Dibacanya omega yang ini. Delta omega dibagi delta T. Jadi, deltanya adalah perubahan omega. Dilihat dari omega akhir dikurang omega awal. Nah, di sini. Untuk VA-nya adalah kecepatan dari titik A ke titik B. R ini adalah jarak atau jari-jari. Selanjutnya, ada yang namanya percepatan tangensial. Percepatan tangensial dari gerak melingkar beraturan adalah percepatan yang arahnya selalu menyinggung lintasan. Nah, jadi garisnya keluar dari lingkaran. Ini, keluar dari garis lingkarannya. Di mana percepatan tangensial ini selalu tegak lurus terhadap percepatan sentripetal. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini. AT sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V itu sendiri dipecah lagi rumusnya menjadi delta omega dikali R, kemudian dibagi T. Delta omega dibagi delta T itu senilai dengan percepatan yang sebelumnya. Jadi, percepatan tangensialnya ditulis alfa dikali R. Yang kelima ada yang namanya percepatan total. Kalau percepatan total ini seperti resultan ya teman-teman. Lihat dari ilustrasi ini. Ada gambar lingkarannya, kemudian di sini ada percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Setelah diproyeksi dengan garis putus-putus ini, didapat resultannya yaitu percepatan totalnya.
Jadi besar percepatan totalnya atau ditulis A seperti ini dari gerak melingkar, yaitu jumlah vektor dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, di mana percepatan tangensialnya selalu tegak lurus terhadap percepatan sentripetalnya. Jadi kita tuliskan persamaannya seperti ini. A-nya sama dengan akar dari AT yang dikuadratkan ditambah AS yang dikuadratkan. Oh ya teman-teman, untuk satu putaran penuh itu senilai dengan 360 derajat ya. Jadi apabila kita ubah ke dalam bentuk virat, maka 2 virat ini senilai 360 derajat. Jadi satu ratnya adalah 360 dibagi 2 V. Nah, setelah kita hitung, 360 dibagi di sini 2 dikali 3,14. Nah, selanjutnya 360 dibagi 6,28. Diperoleh hasil satu ratnya senilai dengan 57,3. Untuk yang selanjutnya yaitu ada yang namanya kelajuan linier, di mana kelajuan ini merupakan jarak yang ditempuh benda pada lintasan berbentuk lingkaran yang dibagi dengan waktu tempuh. Jika ditulis persamaannya seperti ini, V sama dengan 2V dikali R dibagi T. Kenapa 2VR? Karena ini seperti keliling lingkarannya ya. 2VR kemudian dikali F. Dikali F frekuensi ini karena dari T periode yang posisinya di bawah senilai dengan 1/T, maka 2VR dikali 1/T itu sama saja dengan 2PR dikali F. Untuk satuannya yaitu meter per second. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya ya. Gambar kelajuan linearnya seperti ini. Mula-mula di sini ada V1. Ketika benda itu terus bergerak, nah V2-nya kira-kira ada di sini. Tetanya adalah sudut yang dibentuk dari pergerakan benda titik 1 ke titik 2. Selanjutnya ada kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Simbolnya yaitu omega. Omega ini bisa dihitung dari perbandingan antara sudut satu lingkaran dengan periodenya. Nah, jadi teman-teman bisa tulis seperti ini persamaannya, omega sama dengan 2V dibagi T. Atau bisa ditulis juga dalam bentuk 2V dikali F. Satuan omega itu radian per second. Apa sih hubungannya antara kelajuan linear dan kecepatan sudut? Nah, hubungannya dapat ditulis seperti ini. V sama dengan omega dikali R. Di sini ada contoh pergerakan benda yang mengalami percepatan sentripetal. Jadi, gerak melingkar beraturannya ada percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, jadi arahnya ke titik yang di tengah lingkaran itu, ke pusat lingkaran. Untuk rumusnya bisa ditulis seperti ini. AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Ada juga yang namanya gaya sentripetal. Kalau gaya ini itu disebabkan karena timbulnya percepatan sentripetal. Makanya disebut gaya sentripetal. Arah gayanya searah dengan arah percepatan sentripetal, yaitu mengarah ke pusat lingkaran. Bila benda yang bergerak melingkar beraturan memiliki massa M, maka besar gaya sentripetalnya ditulis Fs, dan rumusnya bisa ditulis seperti ini. Fs sama dengan M dikali As. Atau Fs sama dengan M dikali V kuadrat yang dibagi R. Atau juga teman-teman bisa tulis dengan rumus Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Jadi di sini ada 3 rumus yang dapat digunakan. Kemudian apa itu gerak melingkar beraturan? Nah, untuk gerak melingkar beraturan kita akan bahas di video selanjutnya ya.